Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3309 Wajah berdarah. Kau berani menghalangi jalanku dengan kemampuan seburuk itu. Suaranya terdengar dingin. 9 orang yang tersisa tetap tak bergeming, dengan cepat membentuk formasi aneh. Mereka mengiris pergelangan tangan mereka, dan darah hitam berceceran di udara, menciptakan jaring besar. Formasi penyegelan surga darah hitam, seru Bai Yuner. Chu Chen, hati-hati, formasi ini dirancang khusus untuk melawan kekuatan abadi. Saat jaring darah hitam itu turun menimpanya, Chu Chen mencoba melawannya dengan kekuatan kekacauan primordial, hanya untuk menemukan bahwa jaring darah itu sebenarnya dapat mengikis cahaya spiritual pelindungnya. Menarik, secercah ketertarikan terpancar di matanya. Sepertinya kalian bukan sekadar sisa-sisa biasa dari jurang hitam. Pemimpin para pria berjubah hitam itu menyeringai jahat. Kami secara pribadi diperintahkan oleh pemimpin sekte dan dilahirkan khusus untuk menangani anomali sepertimu. Kesembilan orang itu melantunkan mantra secara bersamaan, dan jaring darah tiba-tiba mengencang. Chu Chen merasakan sirkulasi inti emas kekacauan di dalam tubuhnya menjadi lambat, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit mengerutkan kening. Melihat ini, Bai Yuner mengeluarkan pedang cahaya bulannya. Cahaya bulan, hancurkan kejahatan. Pedang panjang itu berubah menjadi garis perak, menusuk ke arah jaring darah. Namun, darah hitam itu kental, dan cahaya pedang itu tertancap kuat saat bersentuhan, tidak dapat bergerak. Tidak berguna, kata pria berjubah hitam itu dengan angkuh. Formasi ini menggabungkan darah tercemar yang diekstrak oleh pemimpin sekte dari sumber jurang hitam, yang dirancang khusus untuk melawan semua kekuatan cahaya. Chu Chen tiba-tiba tertawa. Benarkah begitu? Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan segumpal kabut abu-abu keputihan muncul di telapak tangannya. Di dalam kabut itu, energi hitam dan putih samar-samar terlihat berputar, membentuk simbol Tai Chi Mini. Bukankah pemimpinmu sudah memberitahumu? Suara Chu Chen tiba-tiba menjadi halus, bahwa kekuatan kekacauan primordial dapat mengubah segala sesuatu. Kabut abu putih itu tiba-tiba menyebar, dan begitu bersentuhan dengan jaring darah hitam, kabut itu mulai melahapnya secara terbalik. Darah hitam itu berubah menjadi energi berwarna abu putih dengan kecepatan yang terlihat dan menyatu kembali ke dalam tubuh Chu Chen. Mustahil, pria berjubah hitam itu mundur ketakutan. Bahkan pemimpin sekte pun mengatakan tidak ada obat untuk darah ini. Itu karena pemimpinmu terlalu bodoh. Chu Chen melangkah maju dan seketika muncul di hadapan pria berjubah hitam itu. Pedang abadi primordial sudah menempel di tenggorokannya. Sekarang, ceritakan rencanamu. Kilatan tekad terpancar dari mata pria berjubah hitam itu, dan tiba-tiba ia menggigit lidahnya. Jurang hitam selamanya. Chu Chen mengayunkan pedangnya, memotong separuh kepalanya, mencoba menghancurkan diri sendiri, terlambat. Melihat hal itu, 8 orang lainnya secara bersamaan meledakkan darah hitam di dalam tubuh mereka. Fluktuasi energi yang mengerikan langsung menyapu seluruh puncak gunung. Bai Yuner menggunakan pedang cahaya bulannya untuk membela diri, memasang perisai perak di depannya. Chu Chen, hati-hati. Namun, Chu Chen malah maju alih-alih mundur, sambil membentuk segel tangan. Inti emas kekacauan beroperasi dengan kekuatan penuh, dan pusaran besar berwarna abu putih terbentuk di depannya, melahap semua energi hitam dan merah yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Setelah asap dan debu menghilang,
Puncak gunung yang melayang itu telah rata dengan tanah. Chu Chen berdiri di udara. Aura abu putihnya menjadi semakin intens, karena dia benar-benar telah mengubah dan menyerap semua energi darah hitam. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Bai Yuner dengan cemas. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun energi ini tidak murni, sebenarnya ini adalah tonik untuk inti emas kekacauan. Dia menatap kabut hitam di kejauhan. Sepertinya situasi di lembah bulan tidak baik. Kita perlu mempercepat prosesnya. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju lembah Dewi Bulan. Saat mereka mendekat, kabut hitam semakin tebal, dan energi korosif yang terkandung di dalamnya bahkan mendistorsi ruang itu sendiri. Ada yang tidak beres. Bai Yuner tiba-tiba berhenti. Susunan pelindung lembah Dewi Bulan seharusnya mampu menahan serangan tingkat ini, jadi mengapa kabut hitam itu bisa menembus dengan begitu mudah? Kerutan di dahi Chu Chen muncul, tatapannya menembus kabut hitam. Ada orang dalam di lembah ini. Dia menunjuk ke bagian kabut hitam yang paling tebal. Di sana, seseorang sedang bertemu dengan para pengikut sekte jurang hitam dan telah menghancurkan inti dari formasi besar tersebut. Ekspresi Bai Yuner berubah. "Mungkinkah tetua klan Dewi Bulan, Yue Wuyai?" Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari kabut hitam. Kabut itu terbelah, menampakkan seorang pria tua berambut perak. Ia mengenakan jubah seputih bulan. Wajahnya keriput, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan. "Yue Wuyai," teriak Bai Yuner dengan marah. "Kau benar-benar mengkhianati rakyatmu." Yue Wuyai mencibir. "Pengkhianatan? Tidak. Aku menyelamatkan klan Dewi Bulan selama 30.000 tahun. Apa yang kita peroleh dengan menjaga rahasia orang mati itu?" Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dengan penuh semangat. Penguasa jurang hitam berjanji bahwa selama kita menyerahkan jantung Dewi Bulan, dia akan menganugerahkan kita kehidupan abadi. Orang gila, Bai Yuner mengarahkan pedang cahaya bulannya langsung ke arah lelaki tua itu. "Jantung Dewi Bulan adalah kunci untuk menekan jurang hitam. Kau membantu dan mendukung kejahatan." Tanpa terpengaruh, Yue Wuyai tiba-tiba bertepuk tangan 3 kali. Puluhan anggota klan Dewa Bulan dengan mata merah yang sama muncul dari kabut hitam dan mengepung keduanya. "Apakah menurutmu membangkitkan ingatan Dewi Bulan akan memungkinkanmu untuk memerintah seluruh ras?" Yue Wuyai mencibir, "Terlalu naif. Klan Dewa Bulan saat ini tidak lagi percaya pada legenda kuno itu." Chu Chen mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa setiap anggota klan Dewi Bulan memiliki titik hitam kecil di antara alis mereka, seolah-olah telah terkikis oleh semacam kekuatan. "Mereka telah dikendalikan," bisiknya. "Darah yang tercemar dari pemimpin sekte jurang hitam telah merasuki jiwa mereka." Secercah rasa sakit melintas di mata Bai Yuner. Apakah masih ada harapan? Chu Chen tidak menjawab, tetapi menatap Yue Wuyai, "Di mana pemimpin sekte kalian?" Yue Wuyai tersenyum misterius. "Pemimpin sekte sedang mengambil harta karun di lembah dan kau." Sebelum dia selesai berbicara, Chu Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, pedang abadi primordial telah menembus dada Yue Wuyai. "Omong kosong belaka," kata Chu Chen dingin. Yue Wuyai menatap ujung pedang yang menempel di dadanya dan malah tertawa. "Percuma. Aku sudah menyerahkan tubuh dan jiwaku kepada jurang hitam." Tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan urat-urat hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kulitnya. "Mari kita mati bersama." Chu Chen menghunus pedangnya dan mundur dengan tergesa-gesa, sambil secara bersamaan menciptakan perisai cahaya abu putih.
Tubuh Yue Wuyai meledak menjadi awan kabut darah hitam dan merah, dan gelombang kejut yang mengerikan membuat puluhan anggota klan Dewa Bulan yang terkendali terlempar. "Ayo pergi!" Chu Chen meraih Bai Yuner, dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju kedalaman lembah Dewa Bulan. Pemandangan di lembah itu sangat mengejutkan. Bangunan perak itu sebagian besar telah runtuh, dan tanah dipenuhi dengan mayat-mayat anggota klan Dewi Bulan. Beberapa mayat ditemukan dengan dahi yang dicongkel, yang jelas menunjukkan bahwa Saripati Bulan telah diekstraksi. Bai Yuner gemetar seluruh tubuhnya, binatang-binatang buas ini. Ekspresi Chu Chen tiba-tiba menajam, ada pergerakan di depan. Keduanya melaju cepat menuju alun-alun pusat lembah, dan pemandangan di hadapan mereka membuat Bai Yuner mengeluarkan tangisan pilu. Di atas altar di tengah alun-alun, sebuah hati perak sebening kristal melayang, yang perlahan-lahan terkikis oleh seorang pria berjubah hitam menggunakan kabut hitam. Di sekeliling altar, 7 tetua klan Dewa Bulan diikat dengan rantai hitam, napas mereka hanya tinggal sehelai benang. Lebih jauh lagi, ratusan anggota klan Dewi Bulan diselimuti kabut hitam, berjuang dalam kesakitan. Berhenti, pedang cahaya bulan Bai Yuner terbang dari tangannya, berubah menjadi pelangi perak yang menembus langsung ke punggung pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak menoleh, melainkan mengayunkan tangannya ke belakang. Sebuah cahaya hitam menyambar, dan pedang cahaya bulan itu terpantul. Akhirnya tiba juga, pria berjubah hitam itu perlahan berbalik. Suaranya serak dan tidak manusiawi. Tubuh Dao primordial dan reinkarnasi Dewi Bulan, pemimpin sekte telah lama menunggumu. Pupil mata Chu Chen sedikit menyempit. Pria itu mengenakan topeng merah darah, hanya memperlihatkan sepasang mata hitam pekat. Yang lebih mengerikan lagi adalah di dalam kabut hitam yang berputar-putar di sekelilingnya, terdapat gumpalan energi berwarna abu-abu keputihan yang mengalir, ciri khas kekuatan purba. "Siapakah kau?" tanya Chu Chen dengan suara berat. Pria berjubah hitam itu terkekeh. "Kalian bisa memanggilku si muka darah. Adapun identitas asliku." Dia tiba-tiba melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang mengejutkan Chu Chen dan Bai Yuner. Dia tak lain adalah kaisar abadi berwajah hijau yang pernah kulihat sebelumnya di penghalang 36 langit. Ada yang tidak beres. Chu Chen langsung merasakan ada sesuatu yang janggal. Ini hanya penampilan. Kau bukan King Ming. Cerdas, Bloodface mengenakan kembali topengnya. Ini hanyalah avatar saya. Adapun siapa diri saya yang sebenarnya? Dia sengaja memperpanjang ucapannya, kamu akan segera mengetahuinya. Bab 3310 Penampilan sejati Night Lord. Sebelum dia selesai berbicara, Bloodface tiba-tiba membanting telapak tangannya ke jantung perak di atas altar. Kabut hitam menyerbu masuk seperti gelombang pasang, dan jantung itu langsung meredup 3 poin. Jantung Dewi Bulan. Bai Yuner bergegas maju tanpa ragu-ragu. Chu Chen lebih cepat darinya. Pedang abadi primordial melepaskan aura pedang berwarna abu putih mengarah langsung ke tenggorokan Bloodface. Bloodface tidak menghindar atau mengelak, membiarkan energi pedang menembus tubuhnya, tetapi itu hanya menimbulkan kepulan kabut hitam, membuatnya sama sekali tidak terluka. Percuma saja, ejek Bloodface. Tubuh ini terbuat dari kabut hitam, jadi serangan fisik tidak efektif melawanku. Memanfaatkan kesempatan itu, Bai Yuner berputar ke samping dan menusukkan pedang cahaya bulannya tepat ke pelipis Bloodface. Bloodface masih tidak menghindar, tetapi kali ini, setelah pedang panjang itu menembus tubuhnya, pedang itu tertancap kuat di tempatnya. Kekuatan Dewi Bulan, Bloodface menyeringai jahat.
sempurna untuk pengorbanan. Kabut hitam itu berbalik menyerang pedang, dan Bayuner mengeluarkan erangan tertahan saat lengan kanannya langsung mengkristal. Melihat ini, Chu Chen mengaktifkan inti emas kekacauan miliknya hingga batas maksimal, dan pilar cahaya abu putih turun dari langit, menyelimuti sosok berwajah merah darah itu. Hong Meng, pemurnian, di dalam pilar cahaya itu, tubuh Bloodface mulai larut. Namun, alih-alih panik, dia malah tertawa terbahak-bahak. Itu dia, lepaskan lebih banyak kekuatan primordial. Chu Chen merasakan alarm tiba-tiba berbunyi di benaknya dan segera menarik kembali kekuatannya. Namun sudah terlambat, cahaya putih keabu-abuan itu diserap oleh jantung Dewi Bulan dan diubah menjadi energi abu-abu keperakan yang aneh. Terima kasih atas bantuanmu. Bagian tubuh atas yang tersisa dengan wajah merah darah menyeringai. Tanpa kekuatan kekacauan primordial, jantung Dewi Bulan tidak akan pernah bisa diaktifkan sepenuhnya. Dia dengan paksa menyalurkan kabut hitam yang tersisa ke dalam hatinya. Sekarang, bangunlah. Jantung perak itu berdetak kencang, dan pola hitam seperti jaring laba-laba muncul di permukaannya. Aura kuno dan jahat menyebar, dan ketujuh tetua di sekitar altar serentak memuntahkan darah. Tidak bagus, seru Bayuner sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia membangkitkan kekuatan terpendam jurang hitam di dalam hati Dewi Bulan. Chu Chen bertindak tegas, melepaskan pedang abadi primordial dan mengarahkannya langsung ke jantungnya. Namun, begitu pedang itu menyentuh permukaan, ia ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Sudah terlambat. Tubuh yang berlumuran darah dan hancur itu perlahan menghilang, tetapi suara itu semakin keras, pemimpin akan segera tiba, dan pada saat itu, tubuhnya lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan kata-kata terakhirnya yang menggema di udara. Lembah bulan akan menjadi altar bagi kelahiran kembali jurang hitam. Jantung perak itu berdetak semakin kencang, dan garis-garis hitam telah menutupi sebagian besar permukaannya. Yang lebih mengerikan lagi, kabut hitam di lembah itu mulai berkumpul menuju pusatnya, membentuk pusaran besar. Bayuner terhuyung-huyung menuju altar. Kita harus menghentikannya. Chu Chen membantunya berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Jantung Dewi Bulan adalah inti kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewi Bulan itu sendiri. Bayuner berkata dengan lemah, pemimpin sekte jurang hitam telah merusaknya menggunakan metode yang tidak diketahui, dan sekarang hanya tersisa. Dia menatap Chu Chen, dengan kilatan tekad di matanya, hanya dengan menggunakan kekuatan kekacauan primordialmu, dikombinasikan dengan asal Dewi Bulan milikku, barulah ia dapat dimurnikan kembali. Chu Chen langsung mengerti maksudnya. Tidak, kau akan. Aku tidak akan mati. Bayuner memaksakan senyum. Aku hanya akan kehilangan ingatan dan kekuatanku sebagai Dewi Bulan untuk sementara waktu. Sebelum Chu Chen sempat menjawab, dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke pedang cahaya bulan. Pedang panjang itu tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya perak, berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus dadanya sendiri. Bayuner, seru Chu Chen. Anehnya, pedang panjang itu menembus tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Sebaliknya, pedang itu menarik keluar esensi murni cahaya bulan dari tubuhnya. Wajah Bayuner langsung pucat pasi, tetapi dia dengan tegas mendorong esensi itu ke arah Chu Chen. Cepat, menyatulah dengan kekuatan kekacauan primordialmu. Chu Chen tak lagi ragu-ragu, dan mengumpulkan bola energi berwarna abu putih di tangan kanannya, yang menyatu dengan esensi bulan. Kedua kekuatan itu saling berjalin dan berputar, akhirnya membentuk bola cahaya berwarna abu-abu perak. Pergi,
Keduanya mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan, mengirimkan bola cahaya itu melesat menuju jantung Dewi Bulan. Tepat sebelum mereka bersentuhan, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah bayangan gelap muncul dari jantung, versi mini dari jurang itu sendiri. Ia membuka mulutnya yang ganas dan menelan bola cahaya itu seluruhnya. Hahaha, suara Bloodface terdengar lagi. Terima kasih atas hadiah-hadiah murah hati kalian berdua. Setelah menelan bola cahaya itu, tubuh Black Abyss membengkak, dan seketika berubah menjadi monster setinggi 3 zang. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan seluruh lembah Dewa Bulan bergetar. Semuanya sudah berakhir. Bayuner terduduk lemas di tanah. Kita telah terjebak dalam perangkap mereka. Chu Chen menyipitkan matanya. Belum tentu. Monster itu tiba-tiba membeku, dan perutnya mulai bercahaya dengan cahaya abu-abu keperakan. Ia menggeliat kesakitan, mengeluarkan jeritan yang melengking. Perpaduan antara kekacauan primordial dan cahaya bulan tidak menghasilkan kekuatan pemurnian, kata Chu Chen dingin, melainkan api kekacauan yang sebenarnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, perut monster itu meledak. Api berwarna abu-abu perak menyembur, seketika melahap seluruh tubuhnya. Monster itu berjuang mati-matian di tengah kobaran api, tetapi tidak dapat menghindari takdirnya untuk terbakar habis sedikit demi sedikit. Tidak, suara Bloodface dipenuhi dengan kebencian. Pemimpin tidak akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, monster itu terbakar menjadi abu. Tanda hitam pada jantung bulan secara bertahap memudar, mengembalikannya ke warna perak murni. Chu Chen segera membantu Bayuner berdiri. Apa kabar? Bayuner menggelengkan kepalanya lemah. Bukan apa-apa, hanya saja kekuatan Dewi Bulan telah habis untuk sementara. Dia menatap jantung Dewi Bulan yang perlahan pulih, secercah kelegaan terpancar di matanya. Kita berhasil. Namun, ekspresi Chu Chen tiba-tiba berubah serius. Dia merasakan aura 100 kali lebih kuat dari wajah darah mendekat dengan cepat. Tidak, ini belum berakhir. Dia mendongak ke langit, penguasa jurang yang sebenarnya telah tiba. Di kejauhan, seberkas cahaya hitam pekat menembus langit, mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Suasana yang menakutkan itu membuat seluruh lembah bulan bergetar, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Bayuner memaksakan diri untuk berdiri. Itu inti emas kekacauan Chu Chen berputar liar, dan pedang abadi primordial mengeluarkan suara dengung, bentuk sejati dari pemimpin sekte jurang hitam. Cahaya hitam pekat itu tiba dalam sekejap dan tiba-tiba berhenti di atas lembah Dewa Bulan. Kabut hitam itu menghilang, menampakkan sosok yang tinggi dan ramping. Pendatang baru itu mengenakan jubah panjang berwarna gelap dan topeng setengah perak yang menutupi wajahnya, memperlihatkan bagian bawah wajahnya yang sepucat salju. Kita akhirnya bertemu, tubuh Dao kekacauan primordial. Ketika pemimpin sekte jurang hitam berbicara, suaranya terdengar sangat jernih dan merdu, sangat berbeda dari suara serak Bloodface. Chu Chen melindungi Bayuner di belakangnya, memegang pedang abadi primordial secara horizontal, tersembunyi dan penuh rahasia. Kau bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Pemimpin sekte itu terkekeh pelan dan mengangkat tangannya untuk melepas topengnya. Di balik topeng itu terdapat wajah yang begitu tampan hingga hampir tampak seperti dari dunia lain, dengan tanda vertikal hitam di antara alisnya yang menyerupai tanda vertikal abu putih di dahi Chu Chen. Bayuner tiba-tiba tersentak. Kau, Chu Chen meliriknya, kau mengenalnya. Kaisar abadi awan ungu. Suara Bayuner bergetar.
penguasa surgawi ke-9 yang paling misterius di antara 36 surga, yang tiba-tiba mengasingkan diri 30.000 tahun yang lalu. Kaisar abadi awan ungu mengangguk sedikit. Reinkarnasi Dewi Bulan memang memiliki ingatan yang baik, tapi untuk saat ini, panggil saja aku penguasa malam. Ia mendarat dengan anggun di seberang altar, jubah hitamnya berkibar meskipun tanpa angin. Yang mengejutkan, jantung bulan tidak bereaksi terhadap kedatangannya, tetap melayang dengan tenang dan memancarkan cahaya perak murni. Inti emas kekacauan milik Chu Chen beredar dengan cepat saat dia dengan waspada merasakan aura pihak lain. Night Lord memiliki aura unik seorang kaisar abadi dan terjalin dengan kekuatan jurang hitam yang pekat. Dua kekuatan yang sangat berbeda mencapai keseimbangan yang aneh di dalam dirinya. Apakah kau juga merupakan perpaduan antara kaisar abadi dan jurang hitam? Chu Chen menyipitkan matanya. Night Lord terkekeh. Tidak, aku adalah makhluk yang lebih sempurna. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk perlahan, dan jantung Dewi Bulan tiba-tiba bergetar hebat dan seberkas cahaya perak melesat ke langit. Di dalam pancaran cahaya itu, tak terhitung banyaknya gambar kuno yang melintas dengan cepat. 30.000 tahun yang lalu, Kaisar abadi primordial berdiri di kehampaan yang kacau. Dengan awan kabut abu-abu melayang di depannya. Itu bukanlah niat jahat, melainkan kekacauan asli yang telah ia pisahkan dari dirinya sendiri. Apakah kamu melihat itu? Suara Night Lord terdengar menggoda. Yang disebut jurang hitam bukanlah perwujudan kejahatan, melainkan kekuatan murni yang terpisah ketika sang primordial mengejar alam tertinggi, bersambung.